Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kedua masa Prapaskah berdasarkan Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang pemuda yang ingin memiliki tato bergambar singa di punggungnya. Pada suatu hari, ia pergi kepada seorang ahli tato dan meminta kepadanya untuk menggambarkan tato singa pada punggungnya. Namun ketika ahli tato itu menancapkan jarum pertama pada kulitnya, orang itu berteriak-teriak, "Aduh, engkau mau membunuh saya. Bagian apa yang sedang engkau gambarkan?" tanyanya. "Saya sedang menggambar kepala singa," jawab pembuat tato itu. "Ah, tidak usah gambar kepalanya," perintah anak muda itu. Sang ahli tato itu pun mengikutinya. Setelah beberapa saat, ahli pembuat tato itu mulai menancapkan jarumnya pada tubuh orang itu. "Aduh," pemuda itu berteriak lagi, "bagian apa lagi yang kamu lukiskan itu? Sangat sakit." Pembuat tato itu menjawab, "Sekarang saya sedang menggambar badan singa." "Aduh, biar tidak usah menggambarkan badannya," perintah anak muda itu lagi. "Baiklah, jika demikian keinginan Tuhan," jawab pelukis itu. Tidak lama kemudian, pembuat tato itu melanjutkan pekerjaannya. Namun, baru saja ia menancapkan jarum beberapa kali, pemuda itu segera menarik tangannya dan memintanya berhenti. "Bagian apa lagi yang engkau hendak lukiskan sekarang?" "Saya baru mau melukis bagian kaki singa," jelas pembuat tato itu. "Ah, persetan dengan kaki singa itu. Biar kakinya tidak usah digambar." Mendengar permintaan terakhir itu, sambil menatap wajahnya, ahli tato itu berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin orang menggambar singa tanpa kepala, tanpa badan, dan tanpa kaki? Apakah ada singa seperti itu?" "Minta maaf Tuan, saya tidak bisa melakukannya. Dan saya kira Tuhan juga tidak," kata ahli tato itu sambil meninggalkan anak muda tersebut. Saudara-saudari terkasih, sang pemuda dalam cerita itu ingin memperoleh tato bergambar singa pada tubuhnya, tetapi dia tidak ingin menderita kesakitan akibat tusukan jarum. Ia ingin memperoleh hasil, tapi tidak ingin berkorban. Pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas. Kita tidak mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup kalau kita tidak mau berkorban. Orang harus berkorban dan menderita akibat pengorbanan itu sebelum dia menikmati hasil, sebelum dia memperoleh kegembiraan atau sukacita. Jika biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Injil Yohanes bab 12 ayat 24. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita menyaksikan peristiwa transfigurasi di mana Yesus berubah rupa di atas sebuah gunung yang seturut tradisi disebut Gunung Tabor. Peristiwa transfigurasi merupakan titik balik dalam kehidupan Yesus. Ketika dibaptis di Sungai Yordan beberapa tahun sebelumnya, Yesus menjadi sadar akan peran dan misinya ketika ia mendengar suara dari langit yang berkata, "Engkaulah putraku yang kukasihi,
kepadamulah aku berkenan. Injil Lukas bab 13 ayat 22. Sejak saat itu, Yesus sangat percaya diri. Sekarang situasi sudah berubah. Banyak orang memusuhinya. Karena itu, Yesus pergi ke atas gunung untuk berdoa dan menemukan arti dari semua yang menimpa dirinya. Di atas gunung itulah dia bertemu dengan dua tokoh dari Perjanjian Lama, yakni Moses dan Elia. Kedua orang ini juga pernah mengalami permusuhan dari orang-orang yang mereka tolong. Moses dan Elia berbicara kepada Yesus tentang arti dari perjalanannya ke Yerusalem. Di Yerusalem, dia akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Di Yerusalem, dia akan mengalami penderitaan, penyaliban, dan kematian. Meskipun demikian, kematian bukanlah akhir yang tragis. Sebaliknya, sebagaimana Laut Merah adalah pintu masuk menuju tanah terjanji, demikian pun penderitaan dan kematian merupakan pintu masuk menuju kehidupan baru. Sekalipun Yesus harus mati di kayu salib, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang-orang mati. Itulah makna dari percakapan antara Yesus, Moses, dan Elia. Dan itu pula makna mengapa peristiwa transfigurasi atau perubahan wajah Yesus terjadi di atas gunung, ditempatkan di dalam minggu kedua masa Prapaskah. Saudara-saudari terkasih, jalan yang ditempuh oleh Yesus adalah jalan yang akan kita tempuhi, atau jalan yang akan ditempuhi oleh setiap orang yang mau mengikutinya. Kebangkitan diperoleh melalui kematian. Kebahagiaan diperoleh melalui pengorbanan. Tidak ada kemenangan tanpa salib. Tetapi salib setiap orang tentu berbeda-beda. Bagi sebagian orang, salib itu mungkin nampak dalam sakit yang berkepanjangan, ketidakadilan, kesusahan yang beruntun, dan lain-lain. Namun yakinlah bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kita salib yang kita tidak bisa pikul. Bagi orang yang menerima salib, sebagaimana Kristus telah menerima salibnya, telah tersedia mahkota di surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.